Halo Laosar, kembali lagi dengan web course UKM Laos di course UX Design Fundamental. Nah, jadi di sini aku akan membahas tentang UX framework dan desain proses. Nah, jadi di dalam dunia desain, terutama UX nih, Laosar itu tidak hanya membuat sebuah tampilan yang menarik secara visualnya ya. Jadi UX itu lebih dari itu. Nah, UX itu berfokus pada bagaimana pengguna itu berinteraksi, merasakan, dan menyelesaikan tujuannya ketika menggunakan sebuah produk. Nah, karena itu dalam UX kita tuh tidak bisa bekerja secara asal atau hanya berdasarkan intuisi. Kita tuh membutuhkan sebuah proses dan framework yang membantu kita berpikir secara sistematis dan terarah. Sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Aku Raffi Adianto Aribo dari divisi multimedia. Oke. Why UX framework it matters? Nah, kenapa UX membutuhkan sebuah framework? Oke, yang pertama kita tuh perlu memahami bahwa UX itu berbeda dengan UI. UX itu tidak sama dengan UI ya, teman-teman Losar. Nah, UI itu kan berfokus pada tampilan visual. Sedangkan UX ini mencakup keseluruhan pengalaman penggunanya. Nah, eh, kita tanpa framework, seorang desainer itu sering terjebak pada solusi bias, yaitu langsung memikirkan solusi itu yang sebelum benar-benar memahami masalahnya si penggunanya itu. Nah, misalnya nih ketika pengguna itu mengeluh aplikasinya itu sulit digunakan, kita mungkin langsung berpikir, hmm, kita ganti tampilannya saja gimana. Nah, padahal kan bisa jadi masalahnya itu bukan pada tampilan, tapi pada alur navigasi atau struktur informasinya. Nah, selain itu, framework ini bisa membantu kita menghindari asumsi, berpikir lebih terstruktur, dan menyelaraskan tim agar semua itu fokus pada problem yang sama. Nah, di dalam UX desain proses ini secara umumnya tuh terdiri dari 4 ya tahap utama, yaitu discover, define, design, and deliver. Pada tahap discover ini kita mengumpulkan informasi melalui riset seperti interview, survei, atau observasi. Nah, itu untuk memahami kebutuhan dan pain pointnya pengguna. Kemudian di tahap define ini kita menyusun dan merumuskan masalah inti berdasarkan data yang sudah dikumpulkan ya, entah itu melalui interview, survei, atau observasinya itu sendiri. Tahap ini tuh sangat penting karena salah mendefinisikan masalah saja itu kita tuh bisa menghasilkan solusi yang tidak relevan. Selanjutnya kita memasuki ke tahap desain yang dimana kita tuh memulai mengeksplorasi berbagai solusi, membuat wireframe, prototipe, dan memvisualisasikan ide. Nah, dan yang terakhir ini ada tahap deliver. Kita itu testing atau menvalidasikan untuk memastikan solusinya itu benar-benar menjawab kebutuhan penggunanya. Oke, apakah prosesnya dari desain proses ini, UX desainnya ini selalu linear? Nah, mungkin jawabannya adalah tidak selalu linear ya teman-teman. UX proses is iteratif. Jadi prosesnya itu tidak selalu berjalan lurus atau ke kiri atau ke kanan. Nah, gitu ya teman-teman Lausar. Nah, UX itu bersifat iteratif. Yang artinya setelah melakukan testing kita itu bisa saja ya menemukan masalah yang baru yang membuat kita itu kembali ke tahap define atau mungkin discovery. Nah, di sini aku mencontohkan pada desain prosesnya, yaitu design thinking. Sebenarnya sama saja seperti yang sebelumnya itu, cuma yang di design thinking sendiri itu ada yang discovernya tuh dipecah lagi, yaitu ada yang namanya empathize. Oh ya, ada define, ada idea, ada prototype, ada testing gitu. Jadi tahapannya itu ada 5, nambah lagi ya teman-teman. Nah, jadi dengan adanya iteratif itu bukan berarti tuh prosesnya tuh teman-teman gagal ya, tetapi justru menunjukkan bahwa kita tuh sedang mempelajari penggunanya itu sendiri. Nah,
iterasi itulah yang menjadi bagian penting dari UX, karena kebutuhan pengguna tuh bisa saja berubah dan insight itu baru bisa muncul di setiap tahap. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya di sini aku akan membahas Common UX Framework. Untuk membantu menjalankan proses ini, ada beberapa framework yang sering digunakan dalam UX. Di sini aku cuma membahas tiga yang cukup populer di kalanganku ya. Yang pertama tuh ada Double Diamond, Design Thinking, dan Lean UX. Ketiganya tuh memiliki pendekatan dan penekanan yang berbeda, tetapi semuanya tuh tujuannya tuh tetap sama ya teman-teman, menghasilkan sebuah solusi yang lebih baik dan yang relevan. Nah, bedanya kalau yang di design thinkingnya sendiri tuh berbasis empati atau lebih mendalam untuk mengulik nih penggunanya tuh masalahnya apa. Lalu sedangkan untuk Lian UX-nya nih iterasinya cepat. Jadi kayak di SD itu kayak yang apa agile gitu ya teman-teman ya. Oke, kita pelajari dulu nih apa framework yang pertama yaitu Double Diamond. Nah, di framework ini kita tuh membagi proses menjadi dua ruang atau dua berlian, yaitu problem space dengan solution space. Pada tahap discover dan define, kita tuh berada di ruangan problem atau masalah. Di sini kita mengeksplorasi masalah secara luas terlebih dahulu, lalu mempersempit hingga menemukan inti masalah yang paling penting untuk diselesaikan. Setelah itu kita memasuki uh, solution space, yaitu tahap develop dan deliver. Kita tuh mengeksplorasi berbagai kemungkinan solusi, lalu memilih dan memvalidasi solusi yang terbaik. Konsep kunci dalam Double Diamond itu ini, divergent atau convergent thinking. Nah, kita tuh melebar untuk mencari banyak kemungkinan lalu menyempit untuk mengambil keputusan yang paling tepat. Nah, di sini di gambar yang apa sih kan kayak divergent kan naik terus turun terus naik terus turun gitu kan. Kita bisa lihat dari bagian ini. Divergent kan ini kan sempit kan ini bagian ini, lalu di sini kan melebar terus sempit terus lebar gitu kan ya teman-teman. Jadi framework ini tuh sangat cocok jika digunakan menghadapi permasalahan yang kompleks dan belum terdefinisi dengan jelas. Oke, gitu ya. Lalu selanjutnya di design thinking. Nah, ini yang sering aku pakai. Design thinking itu menekankan pada empati penggunanya tuh ya. Tahapannya tuh ada empathize, define, ideate, prototype, dan test. Yang membedakan dengan pendekatan ini adalah fokus kuat pada pemahaman emosi, kebutuhan, motivasi pengguna sebelum menciptakan solusinya. Jadi benar-benar kita mengulik si penggunanya nih keluhannya tuh apa kalau pakai ini, kurang ada problem apa gitu. Nah, jadi prosesnya juga sangat iteratif dan mendorong eksplorasi ide secara kreatif gitu. Terutama pada tahap ini ideate. Nah, jadi desain thinking itu sering digunakan dalam konteks inovasi, pendidikan maupun penyelesaian masalah sosial karena pendekatannya itu human centered. Oke, gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya yang ketiga atau terakhirnya itu framework Lean UX. Oke, di Lean UX-nya ini lebih fokus pada kecepatan dan eksperimen. Yang konsep utamanya yaitu build, measure, atau learn, atau bisa kalau di gambar yang aku berikan itu define, design, dan validate. Build itu di bagian define-nya, lalu measure itu design, dan learn-nya itu validate. Jadi kita tuh kayak alih-alih membuat produk yang lengkap dari awal, kita membuat versi sederhana atau MVP. Lalu menguji respon pengguna secepat mungkin. Dari hasil tersebut kita belajar dan melakukan iterasi secara cepat. Pendekatan ini sering digunakan dalam startup atau tim agile yang membutuhkan validasi cepat dan fleksibilitas tinggi. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Oke, framework may differ, but principle remains. Jika dibandingkan, Double Diamond menekankan eksplorasi problem dan solusi secara terstruktur.
Lalu design thinking menekankan empati dan kreativitas dalam solusi. Sedangkan Land UX-nya itu menekankan kecepatan eksperimen dan validasi cepat. Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak ada satu framework yang paling benar atau yang paling unggul. Jadi pemilihan framework itu sangat bergantung pada konteks proyek, kompleksitas masalah, dan kebutuhan timnya masing-masing ya. Jadi meski ketiga framework ini memiliki struktur dan pendekatan yang berbeda, semuanya itu memiliki prinsip dasar yang sama. Jadi semua itu fokus pada pengguna, mendorong iteratif, proses yang iteratif, memastikan masalah itu didefinisikan dengan jelas sebelum solusinya itu dibuat. Dan juga mengandalkan validasi melalui feedback di tahap terakhir itu kan tadi ada yang tes ada yang di ya gitu. Jadi pada akhirnya UX itu bukan hanya tentang memilih framework yang tepat ya teman-teman Lausar, tetapi memiliki mindset yang benar dalam memahami dan menyelesaikan masalah pengguna. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan. Oke, sampai jumpa di course selanjutnya. Terima kasih.